Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, belajar hari ini tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan munculnya perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Beberapa hal dalam mempelajari sejarah, tentu kita ingin memahami apa yang terjadi pada pertempuran 10 November di Surabaya di tahun 45. Awalnya pendaratan sekutu di Surabaya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Pada tanggal 27 Oktober, pasukan sekutu ini menyerbu penjara dan membebaskan perwira-perwira sekutu yang sebelumnya ditawan oleh pejuang Republik Indonesia. Pembebasan tanpa izin pemerintah Republik Indonesia ini menimbulkan kemarahan rakyat di Surabaya pada saat itu, sehingga mereka serentak melakukan serangan terhadap sekutu. Dalam suatu pertempuran inilah Malabi terbunuh. Sekutu yang pada saat itu di Jawa Timur di bawah pimpinan Mayor Jenderal R. Manser mengeluarkan ultimatum. Ultimatumnya adalah semua pemimpin Indonesia, termasuk pemimpin pergerakan, pemuda, polisi, petugas radio, harus melapor kepada Inggris pada tanggal 6 sore 9 November 1945. Mereka harus jadi pemuda Indonesia, orang-orang Surabaya harus berbaris satu persatu dengan membawa senjata yang dimilikinya. Yang ketiga, meletakkan senjata dan harus berjalan dengan tangan di atas menuju pos yang telah ditentukan. Perintah Mayor Jenderal L. Manser tidak digubris sama sekali oleh rakyat Surabaya. Hal itu didukung oleh gubernurnya Jawa Timur pada saat itu, R. Suryo. Salah satu pemuda yang bernama Bung Tomo melalui radio agar rakyat Surabaya tidak menghiraukan ultimatum Inggris. Akhirnya pasukan Inggris dan Belanda marah dan menggempur Surabaya di tanggal 10 November 1945. Penduduk Surabaya bertempur mati-matian, banyak korban yang tewas. Pertempuran di Surabaya bagi Inggris sendiri merupakan perang terbesar dialaminya
setelah Perang Dunia Kedua. Mereka orang sekutu menganggap perang di Surabaya itu sebagai neraka, sedangkan bangsa Indonesia menganggap 10 November itu sebagai hari pahlawan. Selanjutnya anak-anakku, kita belajar bagaimana Bandung pun menjadi lautan api. Apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 23 Maret 1946 itu? Anak-anakku, belajar sejarah yang semangat ya, supaya kita dapat ilmunya dan mencintai negeri kita dan menghargai kebinekaan yang ada di negeri ini. Yang ada di Indonesia harus kita warisi kepada cucu kita. Semoga Indonesia selalu damai, tentram, dan maju ke depan. Apa itu Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api itu terjadi setelah pasukan ABNEY memasuki kota Bandung. Pasukan ABNEY menuntut masyarakat Bandung untuk menyerahkan senjatanya. Yang pada masa itu TRI, Tentara Republik Indonesia, harus mengosongkan kota Bandung paling lambat 29 Oktober 1945. TRI, Pemuda Bandung, masyarakat Bandung yang dipimpin oleh Aruji Kartawinata tidak mengindahkan pasukan sekutu tersebut. Pada tanggal 23 Maret 1946, ABNEY atau sekutu mengeluarkan ultimatum agar TRI, Pemuda Bandung keluar dari kota Bandung. Namun sebelum meninggalkan kota Bandung, ternyata TRI mengadakan perlawanan dengan cara membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Akibatnya pasukan ABNEY mengalami kesulitan akomodasi logistik di kota Bandung. Tindakan membumi hanguskan kota dikenal dengan Bandung Lautan Api. Begitulah anak-anakku sekalian, kita dapat melihat ya bagaimana para pejuang kita mempertahankan kemerdekaannya. Ya. Selanjutnya akan Bapak perkenalkan bagaimana agresi Belanda 1 itu.
anak-anakku, ayo belajar sejarah Indonesia, tetap semangat. Agresi militer Belanda itu terjadi 2 kali, yaitu agresi militer Belanda 1 yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Ya. Agresi ini yang pertama ini menyebabkan jatuhnya kota-kota penting Republik Indonesia. Belanda menganggap bahwa bangsa Indonesia itu kaum optimis, ya, dan belum memiliki kemerdekaan, makanya dianggap kaum pemberontak pada agresi militer 1 itu. Ya. Agresi militer 1 Belanda ini mendapat kecaman ya di kawasan Asia dan anggota-anggota PBB karena Belanda menyelewengkan dan tidak mengindahkan resolusi PBB. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 1947 PBB mengukuhkan agar Belanda mengakhiri agresi militernya di Indonesia. Ya, pada tanggal 4 Agustus 1947. Ya, yang nantinya kan kita lanjutkan lagi anak-anakku, bagaimana agresi Belanda II yang terjadi 19 Desember 1948 yang bertujuan sebenarnya agar Belanda menguasai pemerintahan Indonesia yang pada saat itu menjadi pemerintahan darurat Republik Indonesia yang ada Sumatera, yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Hal ini pun PBB menyepakati agar diadakannya perjanjian Romroyen dan menghentikan agresi Belanda yang kedua ini. Demikian anakku, ayo belajar penuh semangat, jaga profesa, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.